Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Minggu Komunikasi Sedunia yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 17 dan 18. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini, perkembangan alat-alat teknologi semakin canggih dari waktu ke waktu. Ada banyak lompatan yang melampaui perkiraan dan akal budi manusia. Kita melihat hampir di setiap rumah ada perangkat elektronik seperti televisi, laptop, dan handphone. Dulu kita hanya menonton televisi hitam putih. Sekarang semua televisi berwarna-warni sehingga membuat semakin hidup dan menarik. Kita akan seakan-akan melihat langsung orang atau kejadian yang ada di televisi tersebut. Dulu kalau kita ingin berbicara dengan anggota keluarga yang tinggalnya sangat jauh, harus tulis pakai surat. Sekarang kita bisa bicara dengan anggota keluarga atau teman yang tinggalnya sangat jauh lewat telepon rumah atau handphone. Bahkan ada handphone yang fungsinya tidak hanya bisa bicara dengan orang lain, tetapi kita juga bisa melihat wajah dari orang yang sedang berbicara dengan kita. Selain itu, ada juga handphone yang dilengkapi dengan radio, tape, dan televisi. Lewat handphone, kita bisa mendengar banyak lagu dan musik. Kita pun bisa nonton berita lewat handphone. Saudara-saudari terkasih, perkembangan alat komunikasi yang kian hebat membawa pengaruh yang baik dan tidak baik. Pengaruh-pengaruh baik atau pengaruh positif dari perkembangan alat-alat komunikasi sangat banyak. Pertama, kita bisa mengetahui kejadian di daerah dan negara lain dalam waktu singkat atau bisa bicara langsung. Kedua, kalau rindu bertemu dengan anggota keluarga atau teman, kita bisa langsung berbicara dengan mereka. Ketiga, kita bisa langsung memberi kabar penting kepada anggota keluarga atau teman. Misalnya, berita kematian, kecelakaan, atau bencana alam. Sementara pengaruh tidak baiknya juga banyak. Pertama, bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Ada anggota keluarga yang bertengkar gara-gara acara di televisi. Bapak mau menonton acara berita, ibu ingin menonton sinetron, dan anak ingin menonton acara musik atau olahraga. Padahal televisinya hanya satu. Karena handphone, kita juga jarang bicara dengan anggota keluarga. Kedua, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Gara-gara menonton televisi, kita lupa dan malas berdoa. Saudara-saudari terkasih, hari ini
adalah Hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-58 tahun 2024. Paus mendesak umat manusia memupuk kebijaksanaan hati di era kecerdasan buatan. Tema dari Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2024 adalah kecerdasan buatan dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi manusia seutuhnya. Kecerdasan buatan atau disingkat AI yang merupakan kepanjangan dari Artificial Intelligence telah secara radikal mempengaruhi dunia informasi dan komunikasi. Lalu, bagaimana kita bisa tetap menjadi manusia seutuhnya dan membimbing transformasi budaya ini untuk mencapai tujuan yang baik? Menjawab pertanyaan ini, Paus Fransiskus menyatakan bahwa pada masa sejarah ini yang berisiko menjadi kaya dalam teknologi dan miskin dalam kemanusiaan, refleksi kita harus dimulai dari hati manusia. Paus Fransiskus mengenang bahwa dalam Alkitab, hati dipandang sebagai tempat kebebasan dan pengambilan keputusan. Hati melambangkan integritas dan persatuan, sekaligus melibatkan emosi, keinginan, dan impian kita sebagai manusia. Namun, lanjutnya, hati di atas segalanya adalah tempat terdalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kebijaksanaan hati adalah kebajikan yang memungkinkan kita untuk mengintegrasikan keseluruhan dan bagian-bagiannya. Keputusan kita dan konsekuensi-konsekuensinya, keluhuran kita dan kerentanan kita, masa lalu dan masa depan kita, individualitas kita, dan keanggotaan kita dalam komunitas yang lebih besar. Bapak Suci selanjutnya menekankan bahwa kebijaksanaan hati seperti itu tidak dapat diperoleh dari mesin, meskipun istilah kecerdasan buatan telah menggantikan istilah pembelajaran mesin. Penggunaan kata kecerdasan terbukti menyesatkan. Paus Fransiskus menjelaskan bahwa menyimpan data saja tidak cukup, seperti halnya mesin. Namun, data ini harus masuk akal, dan hanya manusia yang mampu melakukan itu. Paus kemudian mengajak semua orang untuk tumbuh bersama dalam kemanusiaan dan sebagai manusia saling melengkapi. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa kita semua ditantang untuk melakukan lompatan kualitatif guna menjadi masyarakat yang kompleks, multietis, pluralistik, multiagama, dan multikultural. Apakah selama ini kita sudah mempergunakan alat-alat komunikasi dengan baik? Ataukah kita justru terbelenggu oleh alat-alat tersebut? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kehadiran alat-alat komunikasi yang semakin canggih dan memberi manfaat. Kami mohon, bimbinglah kami agar mempergunakan alat itu dengan baik
tanpa terikat. Biarlah Roh Kudus menyadarkan kami bahwa Engkau lebih dari semua yang ada di dunia. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.